Bubuk apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bisa dimakan? Enak banget. Aku juga mau, tambah 1 mangkok lagi. Aku juga, tambah 1 mangkok lagi. Gak masalah. Tapi tadi kita sudah sepakat sebelumnya. Mangkok pertama gratis untuk dicoba. Mangkok kedua harus bayar. Aku punya uang, tambah 1 mangkok lagi. Oke, antri ya. Semua dapat, semua dapat. Antri. Sebentar, semua dapat, ayo. Ini aku juga mau. Aku tambah 1 mangkok lagi, taruh di sini ya, aku juga mau. Eyo. Enak banget ya. Sebentar ya. Ayo. Hari ini, kamu jaga warung bubur dingin untukku. Ini hadiahnya. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau surat pembebasan. Hari ini kira-kira terjual lebih dari 30 mangkok setelah dikurangi biaya. Gak dapat untung banyak. Sepertinya hanya mengandalkan berjualan bubur dingin. Beberapa hari ini mustahil bisa mengumpulkan uang. Aku harus cari cara lain. Kamu mau bicara bisnis denganku? Recehan begini bisa disebut uang? Bisnis kecil karena aku hanya bisa jual di desa. Harganya gak bisa tinggi. Tapi Wang Lauda kamu beda, sudah keliling kemana-mana. Punya banyak pengalaman, pernah lihat bubur dingin seperti ini di tempat lain? Barang langka harganya mahal, kalau dijual di tempat lain, harganya pasti lebih tinggi. Ayo. Lumayan menarik, kamu buatkan sedikit dulu, aku coba jual. Tapi, hak distribusi bubur dinginku ini gak bisa didapat gratis. Kamu harus bayar sebagian uang untuk membeli hak distribusinya. Nanti setelah barangnya jadi, bisa dipotong dari pembayaran. Kamu pikir aku baru pertama kali berbisnis? Bubur dinginmu enak sekalipun, mana ada yang gak kasih barang. Suruh aku bayar dulu. Semua orang bilang, Wang Lauda punya kemampuan dan visi. Sayangnya, untuk menjadi pedagang besar, masih kurang sedikit. Maksudmu apa? Aku kurang di mana? Berbisnis harus berani mengambil risiko tinggi baru bisa dapat untung besar. Ini baru jiwa pengusaha besar. Tapi kamu gak perlu ambil pusing, aku cuma ngomong begitu aja. Penakut bukanlah kesalahan. Parenti. Coba jelaskan. Hak distribusi itu butuh berapa uang? Tidak banyak, 6 liang. Begini saja. Kamu kembalikan surat perbudakan padaku, aku hitung 4 liang perak. Sisanya, potong dari harga barang. Oh, tapi aku kasih tahu dulu. Kalau tidak bisa kirim tepat waktu, kamu akan kena masalah. Tenang, ayo. Tang Bao, Asheng, cepat keluar. Aku belikan baju baru, lihat, suka tidak? Mulai sekarang, tidak perlu pakai baju compang-camping lagi.
Cocok juga. Aku tidak mau. Apa ini di sakuku? Surat perbudakan. Cepat berikan padaku. Kerja dulu baru aku kasih. Tapi kalau kamu sakit karena kedinginan, aku tidak akan cari dokter untukmu nanti. Si Tangbao kecil ini harus ikut aku. Sifat keras kepala nenek moyangku ini benar-benar turun padaku. Benar kan? Dua nenek moyang sudah aman, sekarang fokus cari uang. Cepat tebus kembali Feng Yang Lou ini. Siapa? Ibu, Tangbao mau tidur sama ibu. Ayo. Kamu tidak takut padaku? Ibu membuat Tangbao kenyang dan hangat, bukan orang jahat. Mulut kecilmu manis juga. Baiklah. Aku temani kamu tidur. Kakak, bicara baik-baik, ambil apa saja yang kamu suka. Jangan sakiti aku. Asheng, cepat lari. Ayah, kamu ayahku? Kamu lihat baik-baik. Aku ini ayahmu? Asheng, kita harus lihat baik-baik. Sekarang zaman kacau. Jangan sampai mengundang musuh ke rumah. Kalau kamu ayahku, ingat tidak waktu kamu pergi dulu. Aku minta kamu bawa apa kembali? Ayah pasti ingat. Kamu memang ayahku. Kamu pergi kemana saja? Waktu ayah pergi ujian dulu. Sempat jadi sekretaris di perkampungan beberapa tahun, susah payah baru bisa kabur. Jangan bicara tentang ayah dulu. Wanita jahat ini menahan surat perjanjian jual diri kami. Memaksa kami bekerja. Ini bisa ku jelaskan. Di mana surat perjanjian jual diri anak-anak? Lihat gayanya, susah dihadapi. Serahkan saja surat perjanjiannya. Apa yang jadi taruhannya? Lihat ini,
Aku lupa taruh di mana. Begini saja. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Di mana ya? Ibu, apakah ibu mencari ini? Tidak. Sebenarnya, aku baru saja menebusnya kemarin. Kalau tidak, sudah lama ku selesaikan. Aku ingin bercerai. Sebagai kepala desa Hi dan lurah, aku punya tanggung jawab untuk menanyakan alasannya. Fu Qingguai, baru saja pulang, kok sudah minta cerai? Lurah, dia pergi bertahun-tahun. Aku seorang wanita mengurus rumah tangga, dalam dan luar. Semua butuh uang. Dia pulang tidak peduli padaku. Bagaimana aku bertahan? Pulang langsung minta cerai. Pantaskah dia? Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Menjual gedung Feng Yang, aku anggap itu untuk mencari nafkah. Tapi dua anak itu, bagaimana kau memperlakukan mereka? Ada apa dengan anak-anak? Mereka kenyang dan berpakaian hangat, apa salahnya? Kau menjual mereka ke Wang Cheng. Bagaimana kau membela diri? Itu karena aku tertipu orang. Lagi pula, masalahnya sudah selesai, surat perjanjiannya juga sudah ditebus. Bahkan kau sendiri yang merobeknya. Kenapa aku merobeknya? Bukankah karena kau memaksa anak-anak bekerja dengan mengancam mereka? Anak sendiri dikerjakan sedikit, kok dibilang paksaan? Aku akan bicara Adio. 5 tahun lalu, kau pergi belajar bertahun-tahun tidak pulang. Nenek Fu sakit-sakitan, jadi dia yang memutuskan menikahkan King King Keskiwi ke keluargamu. King King berkabung 3 tahun tidak menikah lagi. Secara moral, kau tidak boleh meninggalkannya. Lurah, kau memang bijaksana. Aku gadis perawan, menikah dengannya sebagai istri kedua. Sudah rugi, sekarang dia baru pulang. Aku membesarkan 2 anaknya dengan baik. Dia pulang langsung minta cerai, tidak boleh seenaknya menindas orang. Lurah, kau harus membelaku. King tidak melanggar 7 alasan cerai, tidak boleh minta cerai. Rumah yang harmonis, semua urusan lancar. Sudahlah, lihat. Calon istri yang cantik ini. Bagus sekali. Lebih banyak waktu bersama, pasti timbul rasa. Cepat ambil kembali surat ceraimu. Kepala Desa Lili. Lalu, Pak Kepala Desa, kami tidak akan mengganggu lagi. Silakan. Baik. Nona Chin. Laki-laki itu, mulut keras tapi hati lembut. Kamu harus lebih aktif. Aku sekarang tahu bagaimana ibuku dulu ditipu kalian. Sampai akhirnya menikah. Aku waktu itu juga terpaksa. Kamu boleh tidak percaya aku, juga boleh tidak anggap aku istrimu. Kita berdua, anggap saja seperti teman serumah. Hidup bersama saja sudah cukup. Walaupun tidak bisa cerai, aku juga tidak akan hidup bersama denganmu. Kalau mau tinggal di sini, silakan tinggal. Aku bawa Sheng mereka ke tempat lain. Kamu pergi boleh, anak tidak boleh ikut. Ibu tiri bukan ibu? Aku yang rawat mereka. Sudah susah payah merawat, kamu pulang langsung petik hasil. Lagi pula, mau tidaknya anak ikut kamu, belum tentu. Kalau begitu biar anak-anak yang putuskan. Putuskan ya putuskan. Asheng, Tang Bao. Kalian mau ikut ayah tidak? Sekarang bisnis ibu sudah mulai jalan, ikut ibu hidup enak. Bisnis baru mulai, pendapatan belum stabil. Ayah ini sarjana. Segera akan mengajar di sekolah desa, setiap bulan. Dapat gaji tetap, makan pakai tidak perlu khawatir. Benar, Ayah? Hebat sekali. PNS stabil lagi, terus kenapa? Yang penting rawat anak itu harus hati-hati. Aku tiap hari bisa buatkan masakan enak dengan berbagai variasi.
kamu bisa? Tang Bao paling suka masakan ibu. Tang Bao anak baik. Tang Bao. Ayah juga punya makanan enak. Ibu bilang jangan makan makanan orang lain. Ayah kok bisa dibilang orang lain? Tang Bao tubuhnya lemah, jangan ganggu dia. Iya kan, Tang Bao? Kalau begitu aku akan panggilkan dokter terbaik untuk rawat dia. Obat itu ada racunnya, Tang Bao masih kecil. Hanya bisa dikasih dengan makanan yang telah diberikan. Kamu setiap hari ya? Mana ada waktu untuk merawat kami, kan? Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Aku pasti akan membawanya pergi. Kalau kamu bawa dia pergi sekarang, sama saja dengan membunuhnya. Asheng, kamu mau ikut siapa? Aku tidak mau ikut siapa-siapa. Asheng, Hak-hak. sial. Asheng, ini salahmu. Kamu yang memaksa anak ini memilih. Kalau bukan karena kamu yang berebut anak denganku, tidak akan sampai seperti ini. Asheng, Nenek, ibu, ayah pulang. Tapi dia hanya bertengkar dengan wanita itu. Tidak pernah menyebut kalian. Sangat merindukan kalian. Asheng. Ayah salah. Harusnya datang untuk berziarah lebih dulu. Ayah pergi lama sekali. Tidak bisa merawatmu dan Tang Bao dengan baik. Ayah minta maaf pada kalian. Dan juga pada ibu. Dan nenek. Aku, Fu Qinghuai, bersumpah di sini. Pasti akan merawat Asheng dan Tang Bao dengan baik. Tidak akan membiarkan mereka terluka sedikit pun. Asheng, maukah kamu memberi ayah satu kesempatan? Tang Bao, kamu ikut ayah Zuk? Besok kita pergi. Kenapa? Tidak enakkah punya ayah dan ibu di rumah? Dia bukan ibu kita. Dan tidak akan pernah bisa menjadi ibu kita. Tapi ibu sekarang baik pada kita. Kamu hanya tertipu oleh sikapnya belakangan ini. Asheng. Sudah seharian capek, makan dulu, istirahatlah lebih awal. Tang Bao, kamu juga harus tidur. Baik. Aku akan menidurkan Tang Bao dulu. Ayo. Ayo pergi. Ini adalah tanah makam mantan istriku. Ingin mencari tempat yang baik untuk disembahyangkan. Kurasa rumahmu ini cukup bagus. Ternyata, kamu suka gaya seperti ini. Ngomong dari tadi. Mantan istri tercinta, semoga kau di sana bisa melihat bagaimana aku melayani suamiku. Aku meremehkan kelakuanmu yang tak tahu malu. Kau tak mau bercerai denganku, tapi juga tak mau melepas anakku.
Apa sebenarnya niatmu? Niatku hanya ingin tinggal dengan tenang di keluarga Fu, menebus kembali gedung Feng Yang digadaikan, lalu membesarkan kedua anak ini dengan baik. Menurutmu, aku percaya? Ibu, peluk aku, Ibu. Pokoknya yang kukatakan tulus, percaya atau tidak terserah kau. Kau tidak tidur di sini? Jangan sampai Fu Qingwei membawa pergi anak-anak. Pergi. Berhenti. Mau bawa Tang Bao kemana? Tentu ada urusan penting. Tuan, ini Tuan Fu kan? Tampan sekali. Katanya kau ingin bercerai dengan Hi Qingxing. Benar atau tidak? Kalau benar juga boleh. Banyak gadis cantik di sini. Lihat aku. Jangan pergi, jangan pergi. Tertawa apa? Lihat aku juga boleh. Ada yang kau suka? Ku bilang jangan pergi. Ibu, sakit tidak? Sakit sedikit ini apa sih? Yang paling menyakitkan bagi ibu adalah ayahmu ingin membawa Tang Bao pergi nanti. Ibu tidak bisa masak makanan enak untuk Tang Bao lagi. Juga tidak bisa menemani Tang Bao tidur lagi. Tang Bao tidak mau pergi. Tang Bao ingin bersama ibu. Anak ibu yang baik, nanti katakan begitu juga pada ayahmu ya. 2 hari ini kerja lembur lagi. Pas bisa menyelesaikan pesanan Wang Cheng. Ibu, aku ingin ke kamar kecil. Ibu antar ke kamar kecil. Minum minuman enak diam-diam ya. Kalian main ke rumahku. Ini barang rumahku, jangan sentuh. Ini bukan anak keluarga Fu yang tidak punya ibu. Kau yang tidak punya ibu, dia punya ibu tiri. Tapi dia ibu tiri yang jahat. Malu-malu, jadi anjing ibu tiri jahat. Guk-guk, jangan bilang lagi. Asheng keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tiri itu jahat sekali. Asheng dari keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tiri itu jahat sekali. Asheng dari keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tiri itu jahat sekali. Diam. Serang. Tang Bao sekarang enak ya. Asheng. Apa yang terjadi? Dia sama sekali bukan ibu kami. Dan tidak akan pernah bisa menjadi ibu kami. Apa kamu ingin mengikuti ayahmu? Jadi sengaja merusaknya seperti ini? Apa? Kamu mau menyerahkan barangnya beberapa hari lagi? Memang ada sedikit masalah tak terduga. Dalam 10 hari pasti aku lengkapi barangnya. Barang bagus tidak takut terlambat.
Berani sekali menipu sampai ke aku. Cepat cari cara kembalikan uangnya, kalau tidak aku laporkan ke polisi. Kalau aku benar-benar mau menipu, buat apa aku datang ke sini terjebak sendiri? Lagi pula kita ini berbisnis. Kalau sampai ke pengadilan kan tidak baik. Bagaimana kalau kamu dengar dulu rencana ganti rugiku? Untuk uang muka kali ini, aku gandakan jadi 2 kali lipat. Untung tidak aku ambil. Tidak cukup, barang ini sudah aku pesankan untuk orang lain. Kalau tidak bisa diserahkan tepat waktu, aku juga harus ganti rugi sesuai harga jual. Yaitu 3 kali lipat dari pinjamanmu. 3 kali lipat. Harga tambahanmu terlalu tinggi. Bisa dijual berapa itu kemampuan aku, kalau kamu tidak mampu ganti rugi. Bisnis jangan harap bisa lanjut, termasuk 2 anak kecil ini. Harus dijual semua. 1 dijual ke selatan, 1 dijual ke utara. Seumur hidup jangan harap bisa bertemu lagi. Kamu ini, Aku tidak mau. Ibu tangannya terluka banyak duri saat memetik cabai. Sangat susah. Aku tidak mau. Kamu masih menangis? Kang Bao, ini semua karena ibu tidak mampu. Kalau ibu bisa membuat kalian hidup enak, tangan terluka saja tidak apa. Badan penuh luka pun ibu rela. Tapi yang aku takutkan tidak ada kesempatan lagi nanti. Ibu, Kang Bao, jangan jual anakku. Ngapain lihat-lihat? Pergi sana. Sudah-sudah. 5 hari. Aku sial saja. Sudah sepakat begitu. Kang Bao, terima kasih paman. Salah jalan, terima kasih paman. Asheng. wanita itu menuduhku. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kapan ayah akan membawaku pergi? Ayah pasti akan membawamu pergi. Tapi Tang Bao sekarang hanya mengakui dia. Tenang saja. Ayah pasti akan segera mencari cara membawa kalian pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan menangis, jangan menangis. Aku lihat Hi King King akhir-akhir ini berubah besar. Terakhir kali aku memuji agar-agar yang dia buat enak, dia langsung. Sangat dermawan, kamu hanya bisa mengambil keuntungan kecil. Xiao Feng, dia adalah kakak iparmu, katakanlah. Kenapa dia akhir-akhir ini berubah begitu besar? Aku masih ada hubungan keluarga dengannya, bagaimana bisa mengatakan hal-hal tertentu? Bibi, sedikit keuntungan kecil ini sudah membuat kalian tertipu. Lupa berapa banyak kejahatan yang dia lakukan sebelumnya, mungkin sedang menyimpan rencana besar. Makanya dia katakan San Yang Pinter. Kakak iparku itu. Lihat-lihat, ada uang kita bagi bersama. Kamu sedang merencanakan apa lagi? Aku datang untuk memberikan uang kepada semua orang. Memberikan uang? Adik ipar juga ada di sini. Urusan memberikan uang ini tidak nyaman membawa keluarga. Kamu lihat. Apakah kamu mau menghindar sebentar? Keluarga kami juga tidak kekurangan sedikit ini. Aku masih merebus daging di kompor. Aku pergi dulu. Istri keluarga Fu, sekarang kamu bisa bicarakan? Siapa yang punya cabai, aku beli dengan harga tinggi. Ada semua. Aku punya 2 pot. Bukannya itu hanya untuk hiasan? Bisa ditukar dengan uang? Tentu saja. Kamu mau beli dengan harga berapa? 20 koin per liang. Tapi aku tidak punya uang tunai sekarang, baru bisa bayar 5 hari lagi. Lihat, aslinya ketahuan kan? Tidak punya uang tapi mau beli. Jangan-jangan mau merampas gratis? Tidak punya uang, merampas gratis. Jika kalian menjual cabai kepadaku sekarang, aku akan selalu ingat kebaikan kalian, nanti. Akan prioritaskan membeli barang dari kalian, pikirkan sendiri. Cabai itu hanya teronggok di sana, sia-sia, lebih baik dijual kepadaku. Tidak lebih menguntungkan daripada menanam kentang sendiri? Sudah
Sudah. Pokoknya, bagi yang ingin menjual kepadaku, bawa cabai ke rumahku malam ini. Begini saja. Pergi. Bagaimanapun juga, kalau tidak bayar ya barang tidak bisa diberikan. Dia sekarang panik sekali, nanti syaratnya pasti kita yang tentukan. Betul? Siapa yang jual, siapa yang anjing? Betul. Aku lupa bilang tadi, 20 koin ini harga dasarnya. Setelah ini, setiap aku beli 1 liang, harganya turun 2 koin. Sampai cukup. Lihat-lihat, tengok-tengok, lihat-lihat, tengok-tengok. Uangnya kita bagi-bagi sama-sama. Keluarga yo, malam-malam ngapain kamu? Jangan-jangan mau jual cabai sembunyi-sembunyi? Jangan fitnah, aku kekenyangan keluar cari angin. Aneh Nexan, perutmu kok kembang gitu? Aku baru hamil. Siapa yang percaya? Dasar sialan. Siapa yang tak tahu malu? Cepat-cepat, aku duluan. Jangan tarik aku. Aku duluan. Kentang. Sayang. Ada apa sayang? Siapa yang bikin istriku marah? Itu kan kakakmu, jualan cendol, untung segitu banyak. Nggak ngasih ke keluarga juga. Iya ya Kon. Dan aku dengar, si Wang Laoda. Pesan lagi, orderan besar banget. Tapi permusuhan dulu, sekarang malah aku yang disalahin. Bisnis sekarang nggak diajak lagi. Ibumu ini habis berobat dari kota. Pengeluaran malah makin besar. Lama-lama habis juga. Terus mau gimana? Kalau dia nggak ngasih uangnya. Kita ambil saja cara dia cari uang. Iya, ambil saja. Kaya raya. Istriku pinter banget. Kaya raya, warga sekalian, lewat jangan lewatkan. Cepat ke rumahku ada maling. Cepat-cepat. Ayo lihat, rumahku ada maling, ayo lihat. Hidatian, kamu maunya apa? Hikingking kamu ini. Aku bilang juga resep turun-temurun keluargaku. Sengaja. Resep cendol kentang hilang, ternyata kamu yang nyuri. Kalian ini jago banget memutarbalikkan fakta. Cendol ini kan aku yang buat. Kapan jadi turun-temurun? Dia bilang itu hasil karyanya sendiri. Dengan kelakuan malas-malasanmu ini. Kalau bisa bikin tepung kentang dingin, babi betina pun bisa naik pohon. Kakak ipar, asalkan kamu serahkan resepnya, kami tidak akan menuntut. Tidak akan menuntut. Kalian datang dengan gegap gempita, lalu bilang tidak menuntut? Sayang sekali drama besar ini. Kamu. Aku beritahu semua orang, resep ini turun-temurun hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Tapi malah dicuri olehnya, ibuku. Dia sampai marah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kasihan ibu mertua. Hidatian, cukup sudah. Kuing Gnok. Apa katamu? Baiklah. Kalian bilang tepung ini turun-temurun, coba sebutkan. Apa 3 bumbu paling penting dalam tepung ini? Dan langkah-langkah awalnya apa saja? Resep ini kan turun-temurun. Tentu saja kami tidak tahu. Kami tidak seperti kakak ipar yang tidak menghormati leluhur. Kalau tidak pernah lihat, bagaimana tahu itu turun-temurun? Kakak ipar, orang seperti apa kamu? Semua orang sudah tahu.
2 hari lalu, karena tidak punya uang, kamu malah datang merampok rumah kami. Aku sampai hampir keguguran. Coba katakan, kalau hanya mengambil beras atau tepung, masih bisa dimaklumi, kita kan keluarga. Tidak mungkin membiarkanmu kelaparan. Tapi siapa sangka, kamu malah berbuat seperti ini, untuk mencuri resep turun-temurun kami. Pencuri. Ceritanya sangat meyakinkan dan masuk akal. Aku hampir saja percaya. Apa maksudmu, hampir percaya? Ah, Sebenarnya begini. ini milik kami. Loh. Kamu yang merampok, ini milik kami. Sudah. Kita kan keluarga, jangan sampai mempermalukan diri. Queen Gnok. Aku percaya kamu tidak mencuri. Hanya saja, tidak sengaja mengambil yang salah. Ya, tidak sengaja. Asalkan kamu kembalikan resepnya, kami tidak akan menuntut. Kalian jahat. Apa-apaan ini? Aku perlu kamu percaya. Bangun. Resepnya bisa kuberikan padamu. Berani-beraninya menyentuh anakku. Aku bakal bikin kamu enggak bisa makan enak. Kam. Aku bilang itu punya keluarga kita. Ini namanya mengembalikan pada pemiliknya. Hari ini aku lewat pasar barat. Lihat pencuri yang mencuri barang orang lain dihukum cambuk sampai mati di depan umum. Orang yang berkelakuan buruk pasti akan merasakan akibatnya sendiri. Maksud kamu apa? Meskipun beberapa hari lalu kamu bersembunyi dengan baik, akhirnya ketahuan juga aslinya. Aku sarankan kamu cepat berhenti, jangan sampai merusak anak. Aslinya aku ini bapak kamu. Gila ya. Hikingking, kelakuannya tidak pantas. Mencuri resep rahasia keluarga. Sudah melanggar 7 alasan cerai. Tang Bao. Ayo. Kenapa? Kenapa tiba-tiba cari ayah hari ini? Ayah, kamu temani ibu ya. Aku? Aku yang temani dia? Kenapa? Orang jahat itu bohong bilang ibu mencuri resep. Mereka juga merebut resepnya. Pasti ibu sedih banget. Maksudmu, ibumu tidak mencuri resep? Tentu tidak. Itu ibu dan Tang Bao. Buat bersama-sama, butuh waktu lama banget. Oh begitu. Ternyata ayah salah sangka pada ibu. Ayah, ibu orang baik. Begini, Tang Bao. Kamu bawa ayah untuk ambil kembali resepnya. Gimana? Boleh. Ambil resepnya biar ibu senang. Ayo, Aduh, sakit. Ngapain sih? keluar resepnya. Itu dicuri istri kamu dari rumahku. Kenapa kamu kasih? Mau korupsi lagi? Sakit. Kamu pikir dia nggak ada yang bela? Fuking Huai. Kalian kenapa di sini? Ibu, aku dan ayah datang bantu ambil resep. Leherku mau patah. Aku mau lapor ke kepala desa. Lapor ke kalian karena saya curang. Fuking Huai. Lepaskan dia dulu. Hidatian. Resep ini sebenarnya milik siapa? Kamu lebih tahu daripada siapapun. Jangan sok suci setelah dapat keuntungan. Resep ini sudah diputuskan jadi milik kami. Itu milik keluarga kami. Aku nggak mau banyak bicara lagi. Aku mau pulang bikin agar-agar kentang. Biarin dia pergi. Kamu berani-beraninya. Resepnya nggak usah.
Sekarang percayakan bukan aku yang nyuri. Tang Bao sudah bilang ke aku. Maaf. Bu Tangbao marah banget. Duh anakku, jangan marah lagi ya, Bu. Ajak kamu nonton pertunjukan seru, yuk. Sayang. Aku pulang cepat-cepat. Dengar ya, pembeli di kota sudah aku hubungi. Berapapun yang kita buat, mereka mau beli. Besok-besok kita bisa jadi kaya raya. Kan berkat kerjasamaku, kalau nggak, kakakmu. Nggak bakal gampang dapet. Makanya istriku pinter banget. Siapa cendong? Resep. Eh, Kamu baca, aku yang ngolah. kayu manis 2 ons. Breng HP kak 2 ons. Lima, 4, 3. Sakit banget, air. Kok bisa gini? Gimana caramu? Bercanda, masa aku kasih mereka resep asli? Aku kasih kapur sirih. Biar tahu rasa ngerebut resep kita. Ibu pinter banget. Tang Bao juga pintar. Aduh, Hi Ching. cepet-cepet lari. Hiking dasar kurang ajar. Hacking birinci, kejahjiya. Bu cantik banget. Indahnya. Ini bukan hal yang biasa, kan? Di tempat kami, ini jarang terlihat. Maksudku, justru karena terlalu biasa, jadi sehari-hari sering tidak menyadarinya. Manusia memang mudah dibutakan oleh pemikiran yang sudah mendarah daging. Tang Bao, ayo kita lihat bersama. Lihat, yang itu mirip Tang Bao tidak? Mirip, ayah. Setelah kamu bilang begitu, jadi mirip ya? Kalau yang itu, Mirip ibu. kena. Kok belum kembali juga? Tang Bao suka bersama ayah dan ibu. Fuking Huai.
kita gencatan senjata saja, demi Tang Bao. Asalkan kamu beritahu alasan sebenarnya kamu tinggal di keluarga Fu. Sudah kubilang, untuk menebus Feng Yang Lou. Dan membesarkan dua anak ini. Baik. Aku bantu. Hanya aku yang berlebihan. Beberapa hari ini ganti perban rutin, luka jangan kena air. Jangan nangis. Hi Ching Ching. Aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Ayah dan adik sudah dikendalikan oleh wanita itu. Aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kakak malangku, kamu pergi di usia muda. Meninggalkan Aishing sendirian. Ada ibu tiri, ada ayah tiri. Hiking King itu mengendalikan Rayuan setianya. Sudah mengendalikan Fuking Wai dan Tang Bao. Semuanya tunduk padanya. Asheng di rumah ini bahkan tidak punya tempat berpijak. Kakak, jika kau ada di alam baka, berilah petunjuk untuk keponakanmu. APA, kamu ingin Asheng pergi merantau mencari jodoh? Meninggalkan rumah ini? Kamu bisa bicara dengan ibuku? Mana mungkin? Katanya uang koin ini bisa menghubungi langit dan bumi. Bagaimana kalau kita lihat apa kata ibumu? Kakak, jika kau ada di alam baka, biarkan aku melemparkan uang koin ini. Kalau kamu ingin Asheng tinggal di tempat lain yang lebih baik, tunjukkan sisi yang bertulisan padaku. Kalau kamu ingin Asheng terus menahan diri di rumah ini, tunjukkan sisi lainnya padaku. Ini. Maksud ibumu adalah, kamu harus pergi malam ini juga. Ibu, Makan sudah siap. Asheng, ayo makan. Asheng, aku panggil kakak. baik Tang Bao. Aku. Makan yuk, cepat duduk. Kakak hilang, hanya ini yang tersisa. Bagaimana? Ada rombongan kereta lewat desa tadi. Bibio lihat Asheng ada di dalamnya. Ikuti jalan ini terus. Sekarang kejar, mungkin masih bisa menyusul. Dasar anak nakal. Masih kecil sudah berani kabur dari rumah. Nanti kalau ketemu harus diajarin baik-baik. Ayo, Bersiap berangkat. jangan pergi Asheng. Asheng, kamu ada di dalam? Cepat pulang sama ibu, Asheng. Asheng, cepat pulang sama ibu. Asheng, Perempuan gila dari mana? Pergi sana. bos. Di kereta ini, apakah ada anak laki-laki sekitar 10 tahun? Iya, tingginya segini, pakai sepatu kain abu-abu. Tidak ada, pergi sana. Jangan tahan kami. Jangan pergi. Aku hanya ingin memastikan.
Apakah anakku ada di kereta? Kalau sampai terlambat, kamu yang tanggung jawab? Asheng cepat keluar. Keluar dan pulang sama ibu. Pergi sana, nanti kudanya panik. Diam. Kalau anakku hilang, kamu yang tanggung. Pergi sana. Asheng cepat keluar. Keluar sama ibu. Mulai sekarang, itu bukan rumahku lagi. Fuking Wai, aku yang tahan mereka. Kamu cepat cari Asheng di kereta. Dia dengar perkataanmu. Dasar perempuan gila, mau minggir atau tidak? Hati-hati. Fuking Huai. Aku baik-baik saja. Asheng, kenapa kamu kabur dari rumah? Pria sejati punya cita-cita besar. Aku ingin merantau. Jangan halangi aku. Berhenti. Asheng, lihat aku. Kamu harus pikir matang-matang. Begitu langkah ini diambil, tidak bisa kembali lagi. Asheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakanlah. Kita hadapi bersama, ya? Kalian juga tidak menginginkanku. Ngapain harus pulang? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Orang lain yang menggangguku, merusak cabai, tapi kamu menyalahkanku. Dan kamu bilang akan membawa kami pergi, tapi malah bersamanya. Aku memang tidak dibutuhkan. Daripada diusir oleh kalian, lebih baik aku pergi sendiri. Asheng. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak menuduhmu tanpa alasan. Aku minta maaf. Ayah juga salah. Tidak merawatmu dengan baik. Janji padamu juga tidak ditepati. Asheng, aku tahu. Selama ini kamu berusaha melindungi adikmu. Melindungi keluarga ini, menanggung banyak kesedihan. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi mulai sekarang, kami akan berusaha membalas kebaikanmu. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Ya. Ayah juga begitu. Baiklah, sekali ini saja. Ayo pulang, dasar bandel. Lapar kan? Makanan di rumah sudah dingin. Adikmu menunggumu sambil menangis. Sampai. Kembali. Bos Wang, ngapain kamu di rumahku? Asheng ini sudah kubayar. Dan tanda tangan kontrak mati, jadi hari ini harus ikut aku. Katanya ikut rombongan kerja. Kok jadi kontrak mati? Asheng. Siapa sebenarnya yang membawamu pergi? Itu Tante Tianex. Kakak Wang, pasti ada salah paham.
Asyeng tidak mungkin menandatangani kontrak mati. Itu semua rencana jahat Tian 11 Feng. Aku tidak peduli. Dalam berbisnis, aku hanya lihat uang, bukan orang. Dia sudah tanda kontrak mati. Artinya dia orangku. Hari ini harus ikut aku. Keluarga He menjual anak keluarga Fu. Apa maksudnya ini? Bahkan jika sampai ke pengadilan. Aku punya jabatan, keluarga He cuma petani biasa. Siapa yang lebih mungkin menang? Kamu pasti tahu jawabannya. Tahu. Pauka, Kakak Wang, jangan marah. Sudah keluar uang, dapatnya cuma emosi. Siapapun pasti kesal. Tapi coba pikir baik-baik hal ini. Sudah ada Tian 11 Feng dan istrinya. Memanfaatkanmu untuk menekanku terus-terusan. Mempermainkanmu seperti monyet. Setuju? baiklah. Utang ini, aku tahu harus ditagih ke siapa. Ayo pergi. Kamu susah mengobati lukamu sendiri. Biar ku bantu. Tidak apa-apa. Kamu terluka karena aku. Kamu ingin membuatku mati rasa bersalah ya? Kenapa lukamu banyak sekali? Siapa yang memukulmu? Perampok. Kamu sudah berusaha keras. Biarku sendiri. Aku. Ibu. Gantak. Malam ini, ayah, ibu, kakak, Tang Bao, tidur bersama ya? Aku yang membuat masalah. Asyeng. Jangan berpikir macam-macam. Ini bukan tanggung jawabmu. Serahkan pada kami orang dewasa. Tapi, Asyeng. Rumah adalah tempat untuk saling mencintai. Apapun kesalahanmu, selalu ada yang mendukungmu. Tidak akan meninggalkanmu, inilah arti sebuah keluarga. Tutup mata, semua masalah selesai. terima kasih. Ibu.
Istri keluarga Hi, kamu beli perhiasan baru lagi? Pasti mahal ya? Cantik banget. Cuma beberapa tael perak, tidak seberapa. Berbeda dengan milik kita. Tion Shifong. Dasar perempuan brengsek. Bawa Asheng ke sini. Katanya mau tanda tangan kontrak mati, sekarang kabur. Berkali-kali, kalian berdua mempermainkanku seperti monyet ya? Apa yang terjadi? Kenapa Tian 11 Feng mau jual Asheng? Dasar tega banget, Bos Wang. Ini salah paham. Mari kita cari tempat tenang. Akan kujelaskan perlahan. Orang sepertimu sudah sering kulihat, di depan baik tapi di belakang malah jual keponakan sendiri. Tapi urusan dendam itu bukan urusanku. Aku sudah bayar tapi tidak dapat orang, kamu harus ganti 2 kali lipat. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Perhiasanmu yang baru ini ya? Lepas dulu baru bicara. Perutku sakit, aku harus ke dokter dulu. Jangan cari alasan, bukan aku yang bikin kamu hamil. Gimana? Mau ku bantu lepasin? Sen. Kalian berdua, hati-hati mulai sekarang. Keponakan sendiri saja tidak dilepaskan, keterlaluan. Katanya keluarga terpelajar, tapi kelakuannya tidak pantas. Kenapa jual anak? Kamu sengaja menyuruh Wang Cheng main sandiwara ini. Kamu ingin melihatku dipermalukan di depan umum ya? Tian 11 Feng, ku peringatkan kamu. Kalau berani ganggu anakku lagi, tidak hanya tamparan yang kau dapat. Bagus dipukul. Jual anak memang pantas dipukul, harusnya dari dulu. Tidak bisa seperti ini, jual anak, benar-benar tidak terduga. Lega ah, kok bisa sih? Gimana ceritanya? Ibu, kamu benar-benar melakukannya? Tentu, dengan tenaga mengadukku, butuh 3-5 hari. Bekas tamparannya tidak akan hilang. Keren banget. Tentu saja kekerasan itu salah, tapi kita juga punya kemampuan membela diri dan melawan. Gimana, Sheng? Mau belajar mengaduk dari ibu? Ja, Meskipun kali ini dia dihasut oleh orang jahat, tapi aku rasa Asheng juga harus belajar kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Begini, besok aku akan membawanya masuk sekolah. Benar juga, belajar untuk memahami adalah hal yang seharusnya, tapi setelah pulang sekolah, tetap bisa belajar memasak dengan ibu, kan? Ayo, makan lebih banyak ya. Tang Bao juga makan. kamu pilih jadi koki hebat atau pendekar hebat? Apa kamu tidak ingin belajar memasak dengan ibumu? Tidak, aku hanya merasa jadi pendekar lebih keren. Lihatlah. Tuan Fu. Terima kasih. Ayo pergi. Senyong. Malu-malu. Sudah tertunda beberapa hari, cepatlah. Kejar tenggat waktu pengiriman Wang Cheng. Ibu, bagaimana Tang Bao tahu? Ibu butuh bahan-bahan ini? Tang Bao langsung ingat setelah menciumnya. Benar. Tang Bao tidak hanya punya hidung seperti anjing, tapi juga sangat hebat dalam mengingat resep. Baik, baik. Tang Bao bantu ibu mulai bekerja. Ibu lelah, Tang Bao bantu buat agar-agar. Tang Bao masih kecil, belum bisa buat agar-agar. Tapi Tang Bao benar. Aku sendirian tidak mungkin menyelesaikan ini. Kalau bisa dapat bantuan pasti lebih baik. Asheng, Kakak, pulang tepat waktu. Asheng,
Bisa bantu ibu buat agar-agar? Guru memberi banyak PR. Aku. Memang benar, Asyeng masuk sekolah terlambat. Banyak pelajaran yang tertinggal. Tidak ada waktu untuk belajar memasak. Nah, Cepat pergi. Aku bantu kamu. kamu pernah masak? Tidak pernah. Kamu tidak bisa apa-apa. Lebih baik cuci cabai saja. Tang Bao. Begini kan? Ayah lakukan dengan benar? Cabai habis, aku akan ambil lagi. Baik. Tuan Fu, bagaimana bisa kamu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kamu mencari King, kan? Dia baru pulang nanti. Aku membuat lebih banyak kue. Sendirian di rumah juga tidak bisa menghabiskannya. Berpikir untuk memberikan kepada anak-anak untuk dicoba. Terima kasih. Terima kasih apa? Kalau anak-anak suka. Aku bisa membuat variasi berbeda setiap hari untuk anak-anak. Dan untukmu. Kali ini anggap saja aku yang membeli. Lain kali tidak usah repot-repot. Tuan Fu, kudengar kamu ingin menceraikan istrimu. Benarkah? Aku juga khawatir untuk Tuan Fu. Keluarga Hi bagaimanapun juga adalah keluarga kaya di desa ini. Tapi jika Tuan Fu benar-benar ingin menceraikan istrimu, bukan tidak ada cara sama sekali. Ini urusan keluargaku, tidak perlu Susan yang repot-repot. Tuan Fu, kamu harus waspada. Hi King sekarang terlihat menahan diri. Itu karena takut diceraikan, tapi sebenarnya, seberapa tulus dia padamu dan anak-anak. Lihat saja tempat tepung ini. Lalu tempat minyak ini. Tanah ini. Lihat, lengan bajumu robek, dia tidak menjahitnya untukmu. Jelas dia tidak tulus padamu. Tuan Fu, apakah kamu khawatir? Rumah akan berantakan tanpa wanita. Sibuk sampai lupa, dompet pun lupa dibawa. Apa yang terjadi? Tidak ada bagian ini di surat rumah. Haruskah aku campur tangan? Tidak bisa mengurusi hubungan Fu Qingwei. Mereka bisa saja memberiku leluhur baru. Ini kacau. Aku tidak akan membiarkan anak mengalami setengah pun kesulitan. Dan akan menurut padamu dalam segala hal. Sudah begini keadaannya. Aku akan berbicara terus terang. Seperti apa sifat Hi King sebenarnya? Aku hanya percaya apa yang kulihat sendiri. Apa yang dia lakukan padamu sebelumnya? Bisakah kamu benar-benar memaafkannya? Tuan Fu, tidak perlu memaksakan diri. Memaafkan atau tidak? Bukan urusan orang lain. Bahkan jika dia seperti dulu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya dengan cara mengkhianati. Bagus sekali, pantaslah suamiku. Malam-malam merusak hubunganku, kau memang hebat. Sayang sekali. Suamiku setia padaku, menjaga kesuciannya. Tapi, terima kasih sudah mengingatkanku. Kedepannya, aku akan lebih menyayangi suamiku. Ratusan bahkan ribuan kali lipat, tak akan kuberi kesempatan lagi padamu. Pintu ada di sana.
lupa bawa kantong uang. Oh iya, boleh aku pinjam ruang kerjamu sebentar? Tinta yang kau minta. Terima kasih banyak. Tadi. Biarkan aku yang bicara dulu, alasan aku berkata begitu tadi. Agar Susan yang merasa hubungan kita sangat kuat. Dia akan mundur dan tak akan mengganggumu lagi. Aku tahu maksudmu. Jadi, tadi kau berkata begitu juga dengan tujuan yang sama, kan? Aku tahu. Kita berdua bukan suami istri yang sebenarnya. Tapi jika kau ingin menceraikanku dan menikah lagi, bisakah? Tunggu sampai aku menebus gedung Feng yang dulu. Dan, bisakah kau? Jangan punya anak. Ini untuk kau dan Shen. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Kau ini sedang apa? Mencatat. Aku mencatat pemasukan sekarang, lihat berapa lama lagi. Bisa mengumpulkan uang untuk menebus gedung. Aku jarang memakainya. Selesai. Dasar aku, sibuk bekerja. Sampai Tang Bao kita kelaparan, ya kan? Ibu akan masak makanan enak untukmu. Tang Bao sudah makan. Ini untuk ibu. Dapat kue dari mana? Ada di kotak makanan di sebelah sana. Ayo, terima kasih. Kita bicara. Aku tak ada yang mau bicara denganmu. Kotak makanan ini kau yang kirim, kan? Benar, apa kau masih belum puas menghinaku kemarin? Hari ini datang untuk menghabisi aku? Lihatlah dirimu. Aku belum berkata apa-apa, kau sudah menuduhku. Hi King King, mau bunuh atau potong terserah, aku Susan Yan bahkan jika tenggelam di sungai tak akan menyerah. Aneh, banyak yang tidak suka padaku. Tapi sebenci kau, ini yang pertama. Apa salahku padamu? Kau benar-benar tidak ingat? Dulu aku hanya kasihan pada Tang Bao mereka. Diam-diam memberi sedikit makanan. Malah ketahuan olehmu. Lalu kau sebarkan kabar aku janda mati suami lagi gila. Sendiri nggak punya anak, mau merebut anak orang. Sebenarnya, aku masih ada kesempatan menikah lagi. Tapi hancur karena gosip ini. Hampir nggak bertahan. Aku memang brengsek.
Jadi, kau nggak benar-benar suka Fu Qingwei. Kau membenciku. Dulu kau sudah berbuat banyak kejahatan. Cuma sedikit berubah. Tuan Fu langsung bisa menerimamu, memaafkanmu. Kok bisa? Tentu saja. Hidupku juga susah. Hanya ingin meraih tali penyelamat. Kalau aku bisa memberimu tali penyelamat, bisnisku butuh partner yang jago masak. Mau? Hi King King, kau anggap aku bodoh? Aku baru berbuat salah padamu. Masa kau mau memaafkanku dengan mudah? Aku nggak akan kasih kesempatanmu balas dendam. Terima kasih kerjasamanya. Kedepan mari bekerjasama lebih banyak. Makasih. Memang King King hebat. Untung dulu nggak dengerin omongan Susan Yang. Ya, dia janda muda. Lihat kalian keluarga harmonis. Pasti ada niat lain. Jangan sebarkan lagi, kalau nggak lain kali. Aku nggak berani terima barang kalian. Jangan-jangan, kami nggak akan ngomong lagi. Ngomong-ngomong, keluarga Susan Niang sebenarnya gimana sih? Cia, kayak kunyit dimakan empedu, hidupnya juga sengsara. Ayah, Jangan lama-lama, kalau nggak bayar utang, harus jual diri. Eo, selama ini aku sudah bayar banyak. Rumah sudah kosong, masih kurang. yang kau bayar cuma bunganya, sekarang aku mau pokoknya. Ngerti nggak sih? Eo. Siapa? Bos Wang. Kukira preman kampung. Gaya kerjamu harus diubah. Kalau nggak galak dikit? Bagaimana bisa mengendalikan para pengemplang ini? Kamu berhutang padanya. Suaminya yang mati muda itu berhutang judi besar padaku. Aku tak bisa menagih, jadi terpaksa menahan orang untuk bayar hutang. Dia manusia, bukan barang kuburan, tak pantas dipakai bayar hutang. Sudah nasibnya ikut suami. Lagi pula suaminya sudah menjualnya padaku sebelum mati. Bertahun-tahun aku hanya minta bunga, sudah sangat baik. Urusan ini jangan ikut campur. Ini takdirku. Kamu senang sekarang? Berapa hutangnya padamu? 3 tael. Jangan-jangan mau bayarkan hutangnya? Pikir baik-baik. 3 tael perak, berapa banyak cincau harus kamu jual? Berikan surat hutangnya. Jangan bilang tidak kuperingatkan. Kalau barangku tidak sampai, yang akan dijual adalah kamu. Kamu menang, terserah mau diapakan. Kamu meremehkanku. Dan meremehkan dirimu sendiri. Jika kamu pikir selembar kertas bisa tentukan nasibmu, maka seumur hidupmu akan jadi boneka orang. Bahkan akan dijual kedua, ketiga kalinya. Aku tidak tahukah? Tapi aku hanya seorang janda. Setiap hari hanya mengandalkan cuci pakaian. Aku bisa apa? Makanya aku iri padamu. Kamu punya suami sebaik Tuan Fu. Jika aku juga punya sandaran, aku takkan. Kenapa harus bergantung pada orang lain? Tidak bisa mengandalkan diri sendiri? Aku bukan kamu. Pintar dan kuat. Apa alasanku untuk percaya diri?
Tak kusangka, di hatiku aku begitu hebat. Bagaimana jika ku beritahu? Sebelum datang ke sini, usahaku tak pernah diakui keluarga. Bahkan sering dirampas orang. Masih berpikir aku punya kepercayaan diri? Daripada berharap pada orang lain. Lebih baik berjuang sendiri. Menang. Sisa hidup ada di tangan sendiri. Kalah. Takkan lebih buruk dari sekarang. Uang ini anggap saja pinjamanku. Tak mau bantu juga tak apa, tapi kuharap kamu mau. Cepat mandiri. San Niang. Aku berpikir semalaman, kamu benar. Jika bahkan aku tidak berani berjuang untuk nasib, siapa lagi yang bisa menyelamatkanku? Aku berpikir semalaman. Bisakah aku masih berbisnis denganmu? Gadis siput, aku sudah menunggumu. Ayo. Tidak perlu terlalu keras, lebih santai saja. Kamu tidak menjual mie dingin kami? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Apakah mie dingin kami tidak enak atau tidak laku? Mie dingin laris, tapi sekarang musim kemarau. Ditambah banyak daerah mengalami kekeringan. Barang tidak bisa dikirim. Ini pembayaran terakhir. Kalau ada bisnis lagi, ingat cari aku ya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku ini pembawa sial. Bisnismu jadi hancur karena aku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah harta karun yang susah payah aku dapatkan. Tenang saja, dengan kemampuan kita, pasti bisa cari pasar baru. Ayo. Selamat tinggal, guru. Asheng. Tuan, Ibu. Capek tidak? Tuan, Ayo pulang, semuanya sudah habis dimakan. Ibu. Bisakah Ibu membawakanku makanan ekstra nanti? Kentang gorengnya lebih banyak ya. Belajar di sini sampai menghabiskan banyak tenaga ya. Makanan Ibu terlalu enak. Semua orang berebut minta padaku. Iya. Aku bisa buka lapak di depan akademi. Akademi. Camilan rahasia, hanya di sini, jangan sampai terlewat. Mau pesan apa? Campuran spesial, ini. Bibi King, aku juga mau satu. Ini dia, hati-hati ya. Aku mau kue kacang hijau. Kamu mau kue kacang hijau? Iya, satu-satu ya. Kamu mau yang ini ya? 3 koin. Xinhuai. Aku juga mau. Sudah jam segini. Belajar lebih penting, kamu masuk dulu saja. Di sini kami bisa menanganinya. Nanti, aku akan menemanimu pulang. Aku mau makan ini. Uangnya taruh di sini. Baik. Kalian berdua suami istri pulang, aku yang jadi kelebihan. Jangan ngomong sembarangan, cepat urus bisnis. Ayo, kalian mau apa? Mau coba cicip? Masih belum pergi ke sekolah? Tuan Fan. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan, mau beli camilan untuk sarapan? Ayo.
Akademi adalah tempat suci dan tenang. Mana bisa kalian berjualan di sini? Tempat yang paling suci pun, orang tetap butuh makan. Apakah kamu juga akan mengusir semua pedagang di jalanan? Ini tidak bisa disamakan. Kalian berdua adalah perempuan. Seharusnya mengurus rumah tangga, tapi kamu malah keluar rumah mencari perhatian. Berlagak di jalanan. Apalagi di tempat seperti akademi. Kok kamu ikut campur sih? Akademi ini punya keluargamu? Betul. Kepala akademi adalah ayahku. Sehebat apapun kepala akademi, tidak bisa mengatur urusan makan minum orang. Aku yakin, murid-murid akademi tidak akan membeli makanan dari kalian berdua. Jangan dengarkan omongannya, kita jualan saja. Benar-benar tidak ada yang beli. Sudah basi. Sungguh kerugian besar. Bukalapak tapi tidak ada yang mau. Gelisah, Ibu Sheng, Bukalapak tapi tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau sampai gelisah. Jangan menghina ibuku. Kalian sedang apa? Cepat pergi. Aku tidak seharusnya berkelahi. Aku tahu, kamu ingin melindungiku. Aku sangat tersentuh. Ibu, kalau begitu, lain kali, bisakah ibu tidak berjualan di akademi lagi? Sekarang ayah sudah bekerja, cukup. Ibu-ibu yang lain juga di rumah saja. Tapi kalau ibu tidak bekerja, bagaimana bisa menebus Feng Yang Lu? Itu urusan laki-laki, bukan urusan ibu. Ibu, Tuan Fan bilang, laki-laki harus berjasa dan membela negara. Perempuan harus mendukung suami dan mendidik anak cucu. Dasar Fan Ruolin. Berkontradiksi denganku saja sudah. Sekarang malah cuci otak anakku. Asheng, dengarkan aku, di dunia ini tidak ada pekerjaan yang harus dibedakan antara pria dan wanita. Apa yang bisa dilakukan pria, wanita juga bisa melakukannya. Ibu bisa pergi bekerja untuk menafkahi keluarga, begitu juga bisa merawat kalian dengan baik di rumah. Ayah akan diejek orang, ibu. Ini tidak benar. Ini. Belum selesai bicara sudah lari. Ini juga diajarkan Pak Fen padamu? Pergi, minta maaf pada ibumu. Ibu, maafkan aku. Tidak apa, pergi bermainlah. Ternyata, mengubah pemikiran anak-anak ini lebih sulit daripada menebus gedung Feng Yang. King, kenapa kita harus datang ke akademi dan ditolak terus? Semakin seperti ini, aku semakin harus datang. Menyerah hanya akan membuat kita tidak punya pilihan. Mereka membuat aturan dan alasan itu, bukankah untuk mengurung wanita di dalam rumah? Aku sengaja tidak menuruti keinginan mereka. Pak Fu dan Pak Fen sedang bertengkar. Sejak zaman dahulu, wanita dianggap berbudi luhur jika tenang dan sopan. Sebelum menikah patuh pada ayah, setelah menikah patuh pada suami. Dia keluar rumah seenaknya. Tidak pantas sama sekali. Lalu jika seorang wanita tidak punya ayah, saudara laki-laki, atau suami, menurut Pak Fen, jika dia tidak keluar rumah, siapa yang akan menafkahinya?
Bagus sekali. Orang bijak berkata, pria sejati menjauhi dapur. Tapi jika seorang pria tidak punya istri atau ibu, dan tetap menjauhi dapur, apakah dia harus mati kelaparan? Kau memutarbalikkan fakta, pria dan wanita berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Kenapa tidak bisa disamaratakan? Pertama-tama kita adalah manusia, baru kemudian dibedakan jenis kelamin. Mengapa cita-cita dan ambisi manusia harus dibatasi oleh jenis kelamin? Wanita yang berbakat dan bercita-cita tinggi, mengapa tidak boleh terbang tinggi? Baik, baik, baik. Kepala sekolah, dengarkan, perkataannya ini merusak tradisi. King Huai, ini hanya diskusi, harus tahu kapan berhenti. King, ini agar-agar dingin. Besok aku akan mengantar agar-agar dingin. Di akademi, panggil aku dengan jabatanku. Masih tertawa. Waktunya kelas. Kepala sekolah sudah setuju kita boleh berjualan dengan bebas. Gosip-gosip itu tidak perlu ditakuti. Leluhurku punya kesadaran yang begitu maju. Mengapa meninggalkan warisan hanya untuk pria, tidak untuk wanita? Kamu. Apakah ini Fuking Huai yang asli? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena menurutku, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan tidak seperti yang bisa diucapkan oleh seorang pelajar desa. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Kenapa? Jangan-jangan kamu bukan Hikingking yang asli? Wah, malah dibalik. Ini, ambil. Hati-hati di jalan. Aku cuma makan. Mau makan apa? Ini semua makanan baru hari ini. Semuanya enak banget. Kakak datang. Semuanya. Hari ini toko kami meluncurkan blind box edisi terbatas. Hari ini kami tidak hanya menyediakan makanan khas, tapi juga hadiah kejutan terbatas. Hadiah apa? Aku mau buka satu. Ini naik terus. Ini pertanda bahwa di masa depan, kamu bisa naik terus dalam ujian kekaisaran, masa depan cerah. Gaya ini, jangan-jangan Suyanjin? Karya asli Suyanjin, si jenius. Suyanjin, aku jelas-jelas dibantu Fuking Huai menggambarnya. Benar, ini khusus aku minta penggemar Suyanjin untuk menirunya. Ukuran kecil seperti ini mudah dikoleksi, dibawa-bawa juga tidak takut rusak. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dilihat, lebih hemat daripada karya asli. Aku mau 10. Mau. Kalau mau, harus ikut aturanku. Siapa yang berhak membeli, itu tergantung anakku. Anakmu siapa? Asheng. Mengingat kita sekelas, sisakan satu untukku. Sebelumnya kami salah, mulai sekarang. Kamu adalah saudaraku, bukan saudara, tapi kakak. Asheng. Asheng, beri aku satu. Serahkan padamu. Aku mau beli, aku mau beli. Jangan buru-buru. Antre dengan tertib. Satu persatu.
Bikin penasaran, sampai uang anak-anak juga ditipu. Aku mau yang ini, aku duluan. Baik, sebentar. Perempuan memiliki 4 kebajikan. Pertama kebajikan istri, kedua tutur kata istri, ketiga penampilan istri. 4 hari keterampilan perempuan. Kebajikan perempuan tidak harus berbakat luar biasa, perkataan perempuan. Tidak harus fasih berbicara, penampilan perempuan tidak harus cantik jelita. Sang Yang, kepala sekolah sudah setuju untuk membiarkan kami berjualan di sini. Abaikan dia, kita fokus cari uang saja. Menjaga kesucian dan kerapian, bertindak dengan tahu malu, itulah yang disebut mematuhi kebajikan perempuan. Berjualan di jalanan, menampakkan wajah di depan umum, itulah yang disebut tidak mematuhi kebajikan perempuan. Merusak moral. Kitab suci ini sama sekali tidak bisa kudengarkan lagi. Hari ini akan kuperlihatkan padanya apa itu kebajikan perempuan yang sebenarnya. San Yang, Tuan Fan, sudah lama membaca buku, pasti tenggorokanmu keringkan. Ayo, minum dulu. Lepaskan. Kenapa bahumu tidak bisa digerakkan? Ayo. San Yang akan memejatnya untukmu. Lepaskan aku, di siang bolong begini. Aku seorang terpelajar terhormat, berani-beraninya kau mempermainkanku seperti ini. Bukankah kau bilang perempuan harus lembut dan perhatian? Aku sedang memperhatikanmu, kenapa kau tidak berterima kasih? Janda tak tahu malu. Seorang pria terhormat memiliki 3 pantangan. Di masa muda, darah dan ki belum stabil. Pantangannya adalah nafsu. Fan Lang, apa kau merindukanku? Fan Lang, lelah membaca ya? Ayo, istirahat dulu. Tidak perlu, kenapa kau di sini? Justru aku yang harus bertanya padamu. Ayo, San Yang akan melonggarkan otot-ototmu. Kau tidak tahu sopan santun. Sangat tidak masuk akal, mimpi ini. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengganggu pikiranku. Berikan padaku, terima kasih. ini bisa sangat meresap. Ayo, punyamu. King benar-benar segar. Berikan padaku, terima kasih. Baik. Ayo, terima kasih. Kualitasnya terlalu buruk. Penampilannya tidak layak kami terima. Ambil saja. Tunggu sebentar. Timun ini pas banget buat dibuat acar. Bu, ini uangnya simpan baik-baik ya. Gak apa-apa. King, timun ini udah gak bisa dimakan. Ngapain kamu masih mau? Aku akhirnya ngerti. Waktu itu kamu nolongin aku. Bukan karena aku spesial. Tapi karena kamu terlalu baik hati. Iya ya, Kon? Aku baik hati? Aku bakal tunjukin ke kamu baik hati atau enggak. Van Roland, kamu di sini ngirim sayur dan buah? Kalau aku gak dateng, gak bakal tahu kalian ternyata terima bahan makanan busuk begini. Lalu dijual ke pelanggan. Siapa bilang kami terima ini buat dijual ke orang lain? Ngomong sinaknya. Timun ini. Aku cuma percaya apa yang aku lihat sendiri. Ini bukti kalian berbuat curang dalam berbisnis. Aku akan laporkan ke pemerintah. Laporin kalian yang gak punya hati nurani. Kamu!
Kamu berhenti. Kamu minggir. Aku sekarang juga akan lapor ke pemerintah. Oke, kalau gitu langkahi dulu aku. Ayo langkahi. Hei. Banggan. Salah sendiri. Van Rollen, Banggan. Tubuhnya terlalu lemah. Van Rollen, Banggan. Jangan pingsan di sini dong, Van Rollen. Kamu Banggan. Akhirnya kamu sadar. Bikin kaget aja. Kamu gimana? Aku mimpi lagi. Kamu lihat baik-baik, siapa aku? Hei, Kamu deket-deket aku ngapain? gak tahu terima kasih. Mending aku biarin kamu pingsan di sini aja. Biarin beruang bawa pergi kamu. Makasih udah nyelamatin aku. Terus kamu masih mau laporin kami? Kamu udah nyelamatin nyawa aku. Aku akan balas budi aja. Tapi ini dua hal yang beda, gak bisa disamain. Kalau kamu berani laporin kami, aku akan memberitahu semua orang bahwa kita sudah berhubungan intim. Ini buktinya. Bukan. Kamu ini asal bicara. King kasihan melihat orang tua itu. Jadi dia membeli mentimunnya, bukan untuk dijual. Kamu juga tidak tahu apa-apa, kok asal bicara. Aku memang tidak sekolah, tapi aku mengerti. Prinsip, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Kamu sekolah bertahun-tahun, tapi percuma. Anjing penjaga dari mana ini? Hi Ching Ching. Lihat, kamu sudah membuat kami seperti apa. Xiao Feng sampai takut keluar rumah. Kamu masih berani bicara senaknya. Hati kamu dimakan anjing ya? Resep ini kalian ambil paksa. Bahannya kamu racik sendiri di rumah. Asal-asalan. Istri kamu menjual anakku. Aku belum menghitung denganmu, kamu malah datang sendiri. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku. Apa? Kamu mau pergi? Tidak, Tian. Kalau tidak bayar obat, jangan harap bisa pergi. Tidak, Tian. Aku pasti memukulmu sampai mati. Tidak, Tian. Jangan apa lagi. Tidak, Tian. Kamu pemboros. Bibitnya juga kamu tebarkan. Tidak, Tian. Hari ini aku bunuh kamu. Tidak, Tian. Jangan apa lagi. Tidak, Tian. Kamu pemboros. Berhenti. Ibu. Ibu. Kamu kakak, harus jaga adik. Kamu harus patuh. Ibu, Anda datang tepat waktu. Anda harus membelaku, wanita ini tidak hanya tidak mengakui kesalahan. Dia malah memukulku. Benar-benar penjahat yang melapor duluan. Benar-benar selalu berhasil. Memukulmu ya? Aku pukul kamu. Memukulmu ya? Aku pukul kamu. Ibu. Kamu juga memukulku. Kamu durhaka. Kamu berlutut. Aku tidak mau berlutut.
Baru kusadari setelah memukulmu. Kamu memanfaatkan keadaan saat aku terbaring sakit, melakukan hal-hal tak senonoh. Pada kakak kandungmu sendiri, melanggar norma susila. Berani-beraninya kamu membuat keributan di sini. Dia sedang membelaku. Bapak sudah pikun ya? Aku anakmu, yang akan merawatmu di hari tua nanti. Bapak malah memihak dia, si perempuan yang sudah dikawinkan ini. Kamu berani membantah? Tidak. Baik. Kalau Bapak begitu pilih kasih, akan kulihat berapa lama Bapak bisa hidup tanpaku. Duraka. Airnya kutaruh di sini. Cing-cing. Ibu tahu, kamu menyimpan dendam padaku. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Hingga Datian memaksamu seperti ini. Ibu bersalah. Ibu malu padamu. Ibu tidak pantas menatapmu. Itu perbuatan jahat Hidatian. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak, Cing-cing. Ini salah ibu. Dulu, ibu dengar anak keluarga Fu itu seorang sarjana. Keluarganya juga cukup berada, jadi ibu setuju menikahkanmu ke sini. Tak disangka. Datian menjengkar harta keluarga Fu. Dia bahkan tega menjerat kakak kandungnya sendiri. Pada akhirnya, ibu yang gagal mendidiknya. Dia benar-benar berpikir begitu? Anakku sayang, kalau kamu tidak ingin tinggal di keluarga Fu, urusan perceraian. Ibu yang akan bicara dengan kepala desa. Ikutlah pulang dengan ibu, biar ibu memenuhi kebutuhan kalian berdua. Setuju? Tang Bao, yang besar ini untuk King King. Dia bekerja keras setiap hari menghidupi keluarga, butuh gizi. Kamu sudah selesai? King King, ibu ingat, waktu kecil kamu paling suka makan paha ayam. Ini khusus dibuat untukmu. Kondisi tubuhmu tidak baik. Jangan lakukan pekerjaan berat ini lagi. Sebagai seorang ibu, masak untuk anak sendiri. Bagaimana bisa merasa lelah? Dulu, kondisi keluarga kita tidak baik. Kamu sering menyisihkan paha ayam untuk diberikan kepada Datian. Kamu selalu sangat mengerti. Tapi ibu... Sudah, jangan dibicarakan lagi. Ayo, cepat cicipi. Apakah masih sama dengan rasa yang kamu sukai waktu kecil? Senang kalau kamu suka. Setelah pulang, ibu akan masak untukmu setiap hari.
Ibu, jangan pergi. Tang Bao, kapan ibu bilang mau pergi? Tang Bao salah dengar, ibu tidak pergi. Ibu masih ingin memasak. Banyak makanan enak untuk Tang Bao. Ayo. Tang Bao ini benar-benar tidak bisa lepas dari ibu. Ibu lega melihatmu hidup bahagia seperti sekarang. Hari sudah sore, ibu harus pulang. Di panci ada bubur, jangan lupa dimakan. Tunggu. Kondisi tubuhmu tidak baik. Istirahat dulu di sini sampai sembuh. Ibu.